ini orang tua itu kadang-kadang jealous sama sekolah. Karena saking senangnya di sekolah. Jadi ini anak saya tuh kok nggak pulang-pulang gitu loh. Di anak OSIS ya, saya tekankan mental ikhlas. Ya, okay. Ikhlas. Pemikiran jangan di perut, pemikiran harus di otak. Suatu ketika kamu akan menerima hasil dari pikiran otak, jangan di perut. Kalau di perut itu nafsu. Halo, selamat datang kembali di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana, cakap sini. Nah, senang sekali rasanya Akira dapat kembali lagi menyapa teman-teman Tribuners. Di episode kali ini Akira sudah kedatangan dua narasumber spesial nih menurut saya, karena ini pertama kali Akira kedatangan tamu dari sekolahan, dan di sini ada teman-teman yang usianya jauh di bawah Akira. Nih, Akira jadi merasa lebih muda karena di sini kumpul sama teman-teman yang masih muda. Nah, langsung saja Akira perkenalkan, di sini sudah ada teman-teman dari SMP Negeri 28 Surabaya. Ada Bernadine Kaila Indrawan sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 28 Surabaya. Halo, selamat datang. Halo Kak Akira. Halo. Nah, di sebelah Kaila ini ada Bu Alfi selaku pembina OSIS dari SMP Negeri 28 Surabaya. Halo, selamat datang Ibu. Selamat datang Kak Akira. Aduh, nah ini saya merasa spesial sekali hari ini karena biasanya saya tuh tamu-tamunya yang sudah usianya jauh di atas saya. Nah, ini sekarang bocil-bocil. Bocil-bocil, tapi bocil-bocilnya pinter, Bu. Karena saya tadi udah nerima skrip bahwa teman-teman dari SMP Negeri 28 Surabaya ini punya program-program yang dijalankan oleh teman-teman OSIS dan juga siswa di sana, yang menurut saya itu program sangat kayak bagus gitu loh, Bu, untuk membangun mengembangkan skill para siswa di SMP Negeri 28 Surabaya. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin Kaila selaku Ketua OSIS SMP Negeri 28 Surabaya bisa menjelaskan mengenai program apa sih yang diemban oleh OSIS SMP Negeri 28 Surabaya. Oke, kalau ini dari program sekolah dulu mungkin. Boleh. Ya Kak Akira ya. Jadi sekolah kami itu Smart Inclusive School. Smart Inclusive School kami ini ada 8 program. Pertama yang mungkin dilaksanakan itu waktu itu pembelajaran hybrid learning or blended learning ya. Itu hybrid itu kan pembelajaran yang waktu itu pertama kali dicoba setelah pandemi mulai agak-agak turun. Jadi pembelajarannya separuh murid itu ada dibagi 2 sesi dalam kelas. Dibagi ada yang di rumah itu daring, jadi kayak Vicon dari Zoom, dari Teams. Juga sisa sesinya yang di kelas dibagi 2, sisanya itu di sekolah mengikuti pembelajaran tatap muka, tapi ada kameranya, jadi gurunya itu menjelaskan di papan tulis, dan yang di rumah bisa melihat juga yang di sekolah langsung belajar kayak gitu. Wow. Ya, itu program pertama. Lalu program kedua itu ada Adiwiyata Mandiri. Ini berhubungan sama lingkungan hidup. Jadi di sekolah kami itu ada organisasi namanya Eco School. Eco School ini tuh yang merawat lingkungan sekolah kami bersama seluruh siswa-siswi SMP Negeri 28 Surabaya. Cinta lingkungan. Ya, cinta lingkungan. Cinta lingkungan. SMP 28 ini mandiri tingkat nasional. Oke, untuk Adiwiyata itu ya? Iya, Adiwiyata Mandiri tingkat nasional. Lalu terus program ketiga itu ada Sekolah Ramah Anak. Kita mendapat julukan ini tahun 2019 ya. Iya, betul sekali. Dengan slogan
anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Oh, wow. Mungkin boleh diulangi lagi ya biar saya bisa ikutan. Boleh Kak Akira. Oke, gimana? Slogannya, Jawabannya slogan pertama anak senang, Anak senang, guru tenang, guru tenang, orang tua bahagia. orang tua bahagia. Wah. Lalu juga ada program keempat yaitu sekolah sahabat keluarga. Sekolah sahabat keluarga ini ya seperti namanya, yang sekolah ini merupakan sahabat keluarga. Kalau contohnya itu pada tahun 2019 ya Bu ya, tahun 2019 itu ada mural namanya. Mural itu memperbagus kelas-kelas dengan kelas-kelas itu dicat. Dicatnya itu tidak hanya siswa dan guru kelasnya, tapi orang tuanya siswa itu juga bekerja sama. Jadi menjadi satu, yaitu sahabat keluarga. Sekolah ini diperbagus, dipercantik bersama-sama kayak gitu Kak Akira. Oke. Jadi bukan milik sekolah itu bukan miliknya siswa, Iya. tapi orang tua itu juga memiliki sekolah juga. Gitu. Jadi tidak hanya anak itu berpaku di meja kelas, tidak. Jadi orang tua itu benar-benar sama-sama kita memiliki antara guru dengan siswa. Gitu. Oke, mungkin itu ini ya Bu, kayak kan untuk mendidik seorang anak itu kan nggak hanya memasrahkan anak pada Iya, sekolah betul, gitu. ya, betul. Oke, baik. Iya. Jadi orang tua juga ikut ambil dalam mendidik anaknya begitu. Oke, Ya, baik. Betul Kak Dan Akira. Oke. saya tambahi juga, ini orang tua itu kadang-kadang jealous sama sekolah. Karena saking senangnya di sekolah, jadi ini anak saya tuh kok nggak pulang-pulang? Iya. Gitu loh. Sampai ada salah satu wali murid itu, coba angkat tangan, siapa yang kayak Kak Putri yang mantan OSIS ya? Siapa yang kayak Kak Putri pulang sore? Yang ngacung semua dengan anak, gitu loh. Betah kalau di sekolah itu. Dan diisi dengan kegiatan positif ya Nah, Bu. betul sekali. Ya. Oke, baik. Masih ada programnya lagi? Ada program kelima itu Satuan Pendidikan Aman Bencana. Sekolah kami itu mendapat hibah ini tuh pada tahun 2018 dan alhamdulillahnya masih berjalan sampai sekarang. Barusan bulan kemarin ya Bu Sosialisasi. ya. Ya, sosialisasinya itu ada. Ini tuh kita nggak cuman sekolah kita aja, ada dari PMK, kelurahan dan kecamatan itu juga ikut berpartisipasi di Satuan Pendidikan Aman Bencana ini. Gitu Kak Akira. Jadi dipraktekkan. Ya mudah-mudahan tidak terjadi ya musibah seperti itu. Tapi Jadi setidaknya para siswa ada. sudah, Ya, sudah ada bekal ilmunya. Betul. Iya. Oke, kalau program keenamnya itu pengembangan seni tradisi. Nah, kayak kata Bu Alfi tadi, pengembangan seni tradisi. Jadi di SMP 28 ini tuh ada program rutin dari lama ya Bu ya. Itu tari remo dan karawitan. Jadi seluruh siswa ini SMP pinter nyinden loh Mbak. Oh, Iya. nanti kita akan Pinter uji coba nyinden, langsung ya. di sini. Langsung disuruh praktek. Ya, boleh dong Kak. Udah. Lama di Sulawesi tapi nyindennya. Saya 2 tahunan di Makassar. Oke, baik. Tapi budaya Jawanya itu Masih Melekat di dalam jiwa saya. Jangan-jangan bonek nih. Bonita kah? Oh, ini. Iya, jadi waktu itu tuh ada tari remo masal, jadi juga karawitan. Jadi semua siswa itu nggak cuman karawitan sama tari itu nggak cuman sebagai ekstrakurikuler yang diikuti karena anak ini minat aja, enggak. Tapi di dalam semua jiwa siswa-siswa SMP Negeri 28 Surabaya itu ada tari remo dan gamelan. Jadi semua siswa itu bisa memainkan, juga bisa menari. Semua tidak Laki, cuman perempuan, laki perempuan. Semuanya. Iya. Bisa. paling Gitu, tidak Kak bisa Akira. mengenal pernah pegang Alat alat-alat gamelannya Gitu. gitu. Wah, menarik ini Bu. Iya. Saya kembali sekolah lagi tapi Iya, ini. udah. Saya tak balik sekolah lagi Bu biar Jadi bisa ketua OSIS kenal. kayaknya ya. Langsung tetap Kak Akira di sana. Kemudian program selanjutnya Itu program selanjutnya itu ada pengembangan bakat dan minat itu melalui sebuah komunitas. Kalau ini ada hubungannya dengan OSIS ya Kak ya. Tapi OSIS kami itu punya banyak sekali komunitas. Contohnya, divisi. Ha-ha. Contohnya itu broadcasting, Oh wow. desain,
animasi, desain interior, ya, desain grafis, desain grafis, terus ada animasi, terus ada makeup artist, dance, makeup art, tari, MUA, ya, iya, seperti itu skrip, Kak. Oh, Betul. wow. Ya, jurnalis. Saya baru Suka. belajar broadcast tuh waktu saya kan dulu SMK, Bu. Ya. Jadi baru belajar tuh memang di SMK itu. Iya. Tapi ini teman-teman udah punya bekal dari SMP. Iya, ini itu tadi bonek tadi ya. Bonek. Boneknya bener. positif ini. Bonek yang Iya. positif. Betul bener. sekali. Iya. ya. Bu, dari sekian banyak program itu, saya tuh sebenarnya penasaran gimana caranya teman-teman OSIS itu menjalankan program-program tersebut. Yang paling susah itu kan apa ya, Bu? Kayak sosialisasi Ya, ke teman-teman. gitu. Gimana caranya biar teman-teman itu mau ikut? Kan ini ada beberapa program Iya. yang harus diikuti sama teman-teman SMP 28. Lebih dari 10 ya divisi. Ya, lebih banyak. Itu Bisa. gimana Bu caranya? Apalagi ini kan teman-teman SMP. Jujur saya dulu SMP nggak pernah ikut OSIS, Bu. Iya. Jadi saya merasa nggak sanggup gitu loh untuk Bagi mengayomi, Iya. untuk istilahnya memanajemen teman-teman seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 28 itu kan susah, Bu. Iya. Nah, ini gimana? Teman-teman kok sanggup? Kok nggak nangis? Apa udah nangis? Kalau di sosialisasi itu ya Kak ya, kita kan pertama kali ada divisi itu kita kumpulnya di aula ya Bu ya Iya. waktu itu di aula. Jadi kita nggak memilih kayak nggak menentukan kamu harus di divisi ini, kamu harus masuk ke sini. Kita tanya ke mereka, kita pertama kita jelasin divisi ini tuh kayak gini. Misal broadcasting itu berhubungan sama kamera, lalu ada podcast, terus live semacam itu kan Kak. Nah kita tawarkan ke mereka, kita jelaskan divisi ini tuh gimana. Lalu kita tanya ke mereka, kalian ada minat sama bakatnya di mana? Kalian mau kemana? Dan itu dikejar, kita mengejar sampai Iya. dia menentukan saya mau kemana, mau ke animasi, mau ke desain, atau Iya. mau ke entrepreneur, mau ke radio, kami mengejar. Ya. Dan ini ada tim intinya ya. Tim intinya ini yang kita solidkan dulu. Dari tim ini kita ambil beberapa divisi yang anaknya gemilang ya. Nah itu yang bagian koordinatornya. Gitu. Dan sering kami ini tetap menggali ilmu ya. Seperti ini kita ajak. Cari ilmu yang seperti ini bagaimana, podcastnya bagaimana, ke SMK lainnya gitu. Jadi enggak hanya ya awal-awal tuh ya tantangan bagi saya selaku pembina OSIS. Ibu kepala sekolah kita Ibu Triworo, Bu Alfi, ini waktunya waktu itu pas COVID ya. Wah itu pasti susah. Iya, COVID itu. Waktu itu awal hanya 3 anak yang aktif. Tapi 3 anak itu mumpuni semua. Dia punya bekal di di broadcast Iya, Kak di Putri, broadcasting, di desain Belva di grafis, desain iya. gitu. Jadi langsung buat flyer, bisa buat flyer gitu Kak. Iya, buat poster, buat logo, buat stiker gitu. Nah, waktu berjalan di eranya Kaila berkembang. Nah, ini tinggal meneruskan. Nah, saya cari bakat-bakatnya anak-anak dan saya tentukan bahwa di inti itu harus multi. Skillnya Kaila bukan hanya ketua OSIS, saya tidak membutuhkan seperti itu. Tapi kamu harus ke broadcast, kamu harus ke desain. Ibaratnya saya wajibkan harus ngerti semua. Ini untuk menghandle jika ada salah satu anak asal tim itu yang nggak bisa datang atau apa-apa, dia yang bisa menghandle. Dan mau nggak mau dia
ngamera sendiri, ngedit sendiri. Ngedit sendiri. Ya. Saya sudah pernah. Ini posisi saya bisa kegeser ini di Surya. Terus terang jujur Kak Akira, waktu kita ke SMK atau ke pameran tuh semuanya heran. Ini anak SMP, tapi kok Iya loh Bu, saya SMP dulu nggak bisa loh Bu. iya, ini Cuma paling sekolah awal-awalnya doang. lapor Bu, si siapa Alvan ya, Alvan nggak masuk sakit, ya sudah kamu bagian kamera. Gantikan. Oh, wow. Waktu itu lagi podcast Kak, mau syuting podcast. Kan saya harus paket lengkap, podcast itu kamera plus edit ya, kamu edit sekalian, gitu Oh, loh. wah. Agak berat ya Dik. Enggak kok Kak. Awal-awalnya suka, lama-lama enak di belakang layar Bu. Iya, iya emang enak di belakang layar. Kalau ini kelihatan. depan belakang enak sih Oh, Kak. Iya. Nah, Bu, yang bikin saya penasaran lagi itu untuk teman-teman di OSIS ini kan tadi ada broadcast, Iya. ada editing. Nah, Iya. Gimana ya untuk mendatangkan Narasumber. program-program itu inisiatifnya gimana Bu? Maksudnya dari semua, saya anggap itu pekerjaan ya Bu. Iya, Dari semua pekerjaan yang ada di industri Iya, ini, kenapa kok juntrungannya, waduh ini Surabaya keluar ini. Juntrungannya itu ke broadcast, ke editing, make up artis. Iya. Kenapa milih yang di itu Bu? Ya mungkin masa-masanya ya sekarang ya. Itu Masa-masanya. yang banyak diminati sama anak-anak. Terus anak-anak kan saya yakin mereka juga bosen kok Mbak. Bosen duduk manis, leyeh-leyeh ya bosen. Sering anak-anak itu kalau itu kayak haus akan event. Bu ngapain Bu? Bu ngapain? Kak Akira jangan salah, kita sering mendatangkan narasumber itu bukan hanya di podcast. Kita buat event kayak talk show, workshop. Itu yang memprakarsa yang mulai panitia, mulai dari Event organisernya. Iya. Itu Si teman-teman semuanya OSIS. anak-anak OSIS semua. Oh wow. Gitu loh. Jadi kayak pengisi acara ada fashion itu ya bagian fashion, nari bagian nari, MC anak OSIS, sampai souvenir ya. Iya, Souvenir. Mereka desain. Jadi saya buat scan gini. Ini ada ada event seperti ini. Buat desainnya. Berlomba-lomba, api-apian. Wow. Saya sampai nggak bisa mingkem loh Bu. Kok soalnya ya Allah anak SMP tuh, maksudnya saya dulu tuh belajarnya ngapain gitu. Kok sekarang anak-anak SMP ini malah lebih maju daripada saya dulu. Tapi anak SMP 28 saja loh ya. Oh iya benar. Cuman anak-anak SMP 28 saja yang memiliki skill sangat mumpuni. Jadi buat jadi promo. Pokoknya wali murid ya yang kami membuka bukan hanya anak OSIS saja ya. Saya menggali, saya guru BK. Saya menggali mutiara-mutiara. Oke. Anak seperti Kaila itu sudah kelihatan mutiaranya. Tapi tidak ada salahnya anak yang tanda kutip yang bermasalah di rumahnya, itu saya gali. Kamu maunya apa? Kamu pengen apa? Kamu bisanya apa? Paling tidak kamu bisa kan mengedit suatu video atau apa. Saya letakkan di desain dulu. Meningkat di animasi. Animasi loh Kak. Iya loh, SMP loh animasi. Animasi loh Kak. Kayaknya dulu teman-teman saya lebih banyak belajar itu ketika, karena mungkin kita sekolahnya SMK ya Bu, saya dulu SMK. Jadi lebih banyak belajarnya di situ. Karena SMP itu kita emang nggak ada pelajaran seperti itu, paling ekstrakurikuler ya yang pada umumnya olahraga. Nggak ada yang kayak kita gitu. Sudah buat movie. Oh wow, nanti saya boleh dikasih linknya nggak? Mau lihat? Movie-nya sudah masuk di kementerian. Oh wow, selamat. Setiap tahun harus ada movie gitu loh. Gitu loh. Bu, tadi Bu Alfi sempat membahas mengenai bahwa anak-anak itu sebisa mungkin diarahkan. Iya, betul. Dicari minat bakatnya itu seperti apa. Nah, artinya SMP 28 ini menurut saya untuk apa ya? Untuk menjalin kedekatan dengan siswa itu sangat
Iya. sangat baik Iya. karena sampai bisa untuk mengarahkan anak-anak kamu pengennya apa. Mm-mm. Karena nggak banyak, saya nggak tahu di sekolah lain itu seperti apa, tapi sepengalaman saya sekolah itu memang nggak banyak sekolah yang sampai punya kedekatan seperti itu Iya. dengan muridnya. Dan ada lagi kita kan di sekolah kita anak inklusif ya. Oh iya, inklusi. itu juga Kita juga untuk benar. menghandle Iya. anak-anak itu kan butuh. tetap kita tidak membeda-bedakan ya. Itu kan ciptaannya Allah, Iya. karunia Allah, pasti ada mutiara-mutiara mereka ya Kayla. Iya, betul Bu. Ada yang mahir di Tari, dance, ada. tari, Ya. melukis, ya tetap. Dan ini Kak Kira, kalau kita lomba-lomba, yang mengkamera pun juga anak OSIS. Oke. Ya. Gitu loh. Ada lomba apa ya, lomba dari dinas, lomba dari apa gitu, Kamera yang asis. OSIS semua. Anak kameramen berapa Kayla? Lebih dari Ada berapa? Lebih dari 5 Bu. Lebih dari 5 yang handal ya. Iya, yang ada. Yang apa? Ada level-levelnya ya, level A, B, C gitu ya. Level itu ya sekitar 30-an dah. Wow, itu banyak Bu berarti. Iya. Itu banyak. Terus pasti nanti anak-anaknya tuh rebutan, "Hei, aku po gantian." Iya, gitu Kak. ya. Kayak kalau di jadwal, misal di jadwal si A harus berubah. Loh kok enggak aku sih? Gitu. Iya. Pasti iren-iren. Iya. Bu. Juga nanti kan biasanya ada yang kalau podcast operatornya, operatornya kayak aku mau nyoba operator, aku kan belum pernah nyoba operator, aku biasanya kamera tuker Apa dong itu? kamu yang Audio, kamera. Iya, audio Kan juga kalau harus. podcast gini kan ada pindah ke kamera 1, kamera 2 gitu kan Kak. Nah, mereka itu betul. ada yang pengen kayak gitu, pengen tuker kayak gitu, saking oke. kepinginnya buat jadi kamera sama operatornya podcast. Oke, tapi kemudian maksudnya untuk ngehandle hal-hal seperti itu ada permasalahan nggak Bu? Biasanya kan masih ada sih anak-anak Ya, zaman masih sama. umur-umur egois kan Bu, saya bilangnya nggak mau aku maunya kamera aja, kamu ini gitu. Ada sempat yang- ininya nggak Bu? Ini ya, yang senior ya, ini yang mengalah, yang mengalah, diserahkan kepada yang baru-baru menghandlenya, gitu loh. Terus ya itu tadi, masuk divisi saya kejar sampai dia mengeluarkan bakat minatnya. Berapa minggu sekali kita briefing. Kamu kok nggak pernah ngirim desain? Kamu kok begini? Oh, tetap ada tugas ya Bu? Iya. Ya ada. Setiap hari, setiap malam. Setiap malam. Dan divisi desain itu ada divisi sub-subnya. Ada divisi apa? Bagian Poster, bagian logo sendiri. bagian logo sendiri, bagian apa flyer sendiri gitu. Jadi kita gerakkan semua gitu loh. Ini mau buat kaos, bikin desain. Ini mau bikin apa? Biasanya seringnya itu stiker. Iya, stiker gitu loh. itu. Oke. Itu kalau misal saya ngomongin editing itu kalau di zaman saya itu paling bisa peluang berwirausahanya itu paling besar Bu. Nah itu tanda kutip ya Kak Akira, di anak OSIS ya, saya tekankan mental ikhlas. Ya, Oke. ikhlas. Pemikiran jangan di perut, pemikiran harus di otak. Suatu ketika kamu akan menerima hasil dari pikiran otak, jangan di perut. Kalau di perut itu nafsu, kalau di kaki itu kamu akan disuruh-suruh, ya kan? Katanya Betul, filosofatnya gitu. Betul. Kalau buru-buru masih anak-anak ini pikirannya di perut, keikhlasannya untuk mencurahkan kreativitasnya terbelenggu. Jadi alhamdulillah nih berkatnya si Kayla dan teman-temannya ini yang gimana caranya, satu tidak nuntut ya, tidak apa ya, keikhlasan untuk berkarya itu loss ya, Lost doll. ya. Dan ini Kak Akira bukan hanya anak kelas 9 loh yang berjaya, baru yang kelas 7 yang lulus SD kemarin sudah pinter movie. Oh wow. Ada nih di sini. Ada di sini ya. Ada di sini. Di-spill nggak nih lo?
baru baru masuk. Iya, baru masuk. Oke. Kan kita taunya nanti kalau waktu ada lomba awal kita langsung gerak langsung. Ini sudah mau tahun ajaran baru, kita ini agenda di otaknya Kayla sudah ini Penuh. mau apa. Sudah tertata rapi. Gini tinggal sudah. Nanti begini ya Bu, nanti begini ya begini gitu. Oke. Baik. Bu, saya mau kembali membahas teman-teman inklusi yang ada di SMP Negeri 28 ya. Anak istimewa itu. Anak istimewa, sangat istimewa. Nah, untuk merangkul teman-teman inklusi ini kan perlu apa ya istilahnya? Pendampingan yang ekstra. Ya. Nah, itu gimana Bu? Maksudnya untuk sekolah saja mungkin pendampingannya sudah sangat ekstra. Nah, untuk pemilihan minat dan bakat menggerakkan teman-teman inklusi ini supaya mereka ikut berkreativitas bersama teman-teman yang lain itu susah nggak sih Bu? Atau gimana, ada trik khusus? Ini Kayla juga turun tangan buat menuntun teman-teman spesial itu. Kalau dibilang susah itu enggak banget, tapi kan semua hal itu pasti ada tantangannya ya Kak ya. Nah, kalau kayak buat ngerangkul teman-teman gitu sih menurut saya enggak terlalu susah banget. Asal kita bisa tahu kayak anak ini tuh kamu itu kemampuannya di mana, kamu bakatnya gimana, lalu kita deketin. Kan maaf ya, nggak semua anak istimewa itu kan bisa kita ajak komunikasi dengan gampang. Nah, kalau saya itu tanya dulu, konsultasi ke guru PDBK ya Bu ya. Saya konsultasi ke guru PDBK. Misal Bu, permisi, anak ini tuh kalau misal saya mau mendekati dia, saya mau ajak dia komunikasi, itu caranya gimana supaya dia mau berteman sama saya. Dan itu pernah jadi narasumber ya? Iya, pernah. Sudah ada ini Farel, dia penabut drum. Wow. Ikut ke sini enggak Bu anaknya? Aduh. Iya. Enggak ya? Enggak apa-apa. Titip salam nanti buat Farel. Nanti kan selanjutnya ke sini bisa dong. Iya, benar. Boleh kan Kak? Boleh, Surya selalu terbuka untuk teman-teman yang mau berkreasi di sini. Cuman ini mungkin nanti untuk teman-teman SMP 28 yang hadir ke sini mungkin bisa dicatat ya siapa-siapa aja. Barangkali nanti punya peluang setelah menyelesaikan pendidikan untuk gabung di Surya. Aduh. Nanti saya bilang sama teman-teman yang lain. Alhamdulillah. Lumayan Bu. Kemudian Bu, ini kan kalau udah masuk kelas 9, ini biasanya kan Kayla ini nanti kan pasti akan apa ya istilahnya? Turun jabatan ya. Regenerasi ya betul, regenerasi. Saya udah lama gak berorganisasi ini jadi lupa nama-namanya. Regenerasi. Nah, kalau dari Kayla sendiri harapannya untuk teman-teman yang nanti akan menggantikan posisi kamu di OSIS itu apa? Apakah mungkin kamu bisa minta sama mereka supaya ada beberapa program yang jangan diilangin dong, biasanya kan kayak gitu, atau ada mungkin beberapa program yang pengen kamu tambah tapi karena masa jabatan kamu sudah habis nanti kamu serahkan ke teman-teman yang lain atau gimana? Kalau buat teman-teman selanjutnya nih, adik-adik ya, adik-adik bener, udah jadi senior ini Bu. Baru naik kelas Kak. Kalau buat adik-adik tuh harapannya ya buat mempertahanin komunitas-komunitas ini, jelas divisi, jelas siapapun yang mau regenerasi pasti pengen tetap dipertahanin ya divisi ini. Karena kan pengaruhnya itu lumayan besar gitu menurut saya gitu Kak. Nah, kalau harapan buat adik-adik selanjutnya semoga bisa lebih meningkatkan OSIS ini karena saya sendiri sadar saya tuh nggak sempurna juga, banyak salahnya. Saya kan bisa kayak gini kan juga karena teman-teman ngebantu, dari teman-teman inti, teman-teman pengurus, teman-teman satu sekolah yang mendukung saya sampai kayak gini gitu kan. Kak juga guru-guru, Bu Alfi dan seluruh guru-guru lainnya itu yang nge-support saya, iya Pak Bandi selaku kesiswaan dan Ibu Woro sebagai kepala sekolah. Jadi buat adik-adik ini saya harap ya lebih buat, kalau saya sih lebih care lagi ke teman-temannya supaya
kan pengurus OSIS 60, laluan satu sekolah itu ada 1.000 ya Bu ya. 1.000 siswa. Tetap harus bisa ngerangkul, jangan sampai ada perpecahan kayak gitu. Dan buat adik-adik selanjutnya, buat ketua OSIS selanjutnya, pengurus OSIS selanjutnya yang setelah nilai generasi, semangat ya. Oh iya, dikasih semangat nih sama Semangat, Kaila. semoga kalian Kita sudah tetap sayang sama ya. OSIS. Kita yang kelas 7 ini, Ya. yang kelas 7 yang kemarin, sekarang kelas 8, kita sudah masukkan tim inti. Jadi Ya. enggak usah khawatir langsung kayak bangun tidur enggak. Sudah bekerjanya Sudah terbiasa ya. Sudah ikut alur-alurnya ikut kita. alur. Gitu. Oke, baik. regenerasinya sudah setengah tahun yang lalu ya. Iya. Nggak usah khawatir. Karena gini Kak Akira, kalau saya selaku kesiswaan dan pembina OSIS ini hanya berpacu pada si inti 6 anak ini saja, kewalahan. Betul. Kewalahan. Itu juga yang saya pikirkan. Iya, dari kewalahan. Kasihan banget gitu. Karena saya manajemen yang saya pimpin itu Kaila ketua OSIS. Jika ada event, bukan Kaila saja yang jadi koordinatornya, gantian. Nah, ini BNN datang umpamanya ya. Ada event BNN. Koordinatornya bukan Kaila. Koordinatornya sekretarisnya harus jadi koordinator. Betul, koordinator suatu acara dan EO banget loh Mbak. EO banget. Betul. Dia neritili satu-satu mulai dari bendahara. Betul. Dan konsumsi enggak ya? Enggak. Semuanya mandiri. Gitu. Ya. Mulai keamanan, mulai ini nanti umpamanya ada event harus ada jurnalisnya. Ya. Di balik itu ada jurnalisnya. Kita juga ningkatin di sosial media, di Instagram, TikTok, itu kita punya tim sendiri, ada divisinya sendiri juga Kak. Wow. Dan divisi itu sudah ada siapa yang jadi Kameranya, ya ada editingnya sendiri, ada nanti si pengusul idenya, tim kreatifnya itu sudah ada sendiri. Juga Gitu. nanti setiap divisi itu juga udah punya, kalau misal mau kayak di IG di TikTok kan pernah gitu kan ajak ngomong kayak wawancara itu sudah ada hostnya sendiri juga. Ini ada nih yang kesini yang IG. Iya. Nanti kita TikTok sendiri ada. Iya, kulik lagi. Iya. Jadi enggak satu momen untuk semua enggak. Supaya yang lain juga ikut Iya, merasakan ya Bu, job Iya, desk betul. di Iya. bagian itu tuh seperti apa. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita menutup, wah, udah dikasih arahan nih. Sebelum kita menutup, aku mau tanya ke Kaila, selama menjabat sebagai ketua OSIS, itu kan pasti ada banyak acara yang dihandle, ada banyak kegiatan yang dikerjakan oleh teman-teman OSIS. Menurut kamu ada nggak sih 1 atau 2 atau berapa kayak acara maupun apapun itu yang masih membekas, yang akan kamu ingat seterusnya, Yang terakhir kemarin kita ke Konjen. yang Iya. punya apa ya, kayak wah ini nggak akan saya lupakan gitu. Terakhir kemarin itu ke Institut Franchise Surabaya, lalu Jerman. ya sama Wisma Jerman. Terus juga ada satu lagi itu tahun kemarin, akhir tahun Kak, itu kita pertama kali pentas seni live. Kita online live. Wow. Ya, kita pentas seni live sendiri Kak. Wow. Live streaming di YouTube. Ya. Itu bener-bener sampai sekarang tuh saya nggak sampai nanti saya pasti bakalan ingat karena persiapannya itu bener-bener kayak Hostnya anak 8 ya? iya anak Dua. kita pasang-pasangkan. Ada yang kepingin, tapi dia hanya mayor di MUA. Saya begini kan, Bu Alvin enggak mau ngajak kamu hanya di MUA saja. Kamu ke sana harus bisa host. Oh gitu ya Bu Alvin. Nah gimana? Ya sudah Bu ikut. Jadi langsung. Langsung pertama kali cetek langsung live streaming Kak. Wow.
Saya tahu persiapan live streaming itu sangat-sangat rumit karena Iya. biasanya kan memang Surya juga ada live streaming. Saya ngelihat teman-teman, oh ya rumit juga. Tapi ini dikerjakan oleh teman-teman dari SMP Negeri 28 Surabaya. Bocil. Nggak tepuk tangan dong. Tepuk tangan ini teman-teman SMP udah pada mahir daripada kalian loh. Oke, terus apa lagi? Ya sih Itu. itu paling berbekas memang ya pentas seni itu. Oh. Soalnya emang bener-bener kayak, dan pencapaiannya itu alhamdulillah membuat saya puas gitu Kak dengan pencapaian. Jangan lupa ya teman-teman dilihat di YouTube-nya SMP Negeri 28 Surabaya. Like, Masih comment, and ada subscribe. Berapa kalau jam Bapak. sudah Ya 3.000? sudah 3.000 viewers. Hanya berapa jam loh? Ya Wow. harus lihat nih teman-teman. Oke. Nah, itu tadi sederet karena masih banyak. Ya. Ya. Jadi itu tadi sederet program-program prestasi yang dicapai oleh teman-teman dari OSIS SMP Negeri 28 Surabaya dan juga seluruh siswa dan guru-guru di SMP Negeri 28 Surabaya. Meski pandemi ya Bu, 2 tahun terakhir ini, 2 atau 3? Ini udah 3. Iya, dua tahun. 2 tahun terakhir ini, tapi teman-teman SMP Negeri 28 Surabaya ini masih Pensinya kemarin tuh rencananya pakai HTM loh. loh, jangan dong Bu. Nah itu tuh tanda tanya, wah iki apik iki. Tapi ya sudahlah ikhlas. Ikhlas nggak apa-apa. Masih Nanti bisa di rewatch Kak. nanti lagi kalau ada kesempatan, dah gas aja lah. Adik-adik selanjutnya adik-adikku. Jadi mungkin ini juga kalau saya sekarang jadi orang tua, mungkin ini juga akan jadi pertimbangan buat saya mengarahkan anak saya untuk sekolah di SMP Negeri 28 Surabaya. Ini bukan peres tapi dari penjelasan Kaila dan juga Bu Alfi. Sorry Bu, saya tuh lupa. Dari Kaila dan juga Bu Alfi ini program-program yang dimiliki SMP Negeri 28 Surabaya ini nggak hanya berpegang pada akademik, Ya, tapi juga nilai-nilai non akademik Ya. ini sangat didukung dan diperhatikan. Ya, betul. Nah ini bisa menjadi nilai plus untuk orang tua bahwa sekolah itu nggak melulu soal akademik. nggak melulu soal nilai. Anak OSIS itu rata-rata olimpiade semua. Ya. Loh, saya olimpiade matematika Bu, greges. Anak OSIS Nggak olimpiade jadi semua, termasuk ini. Termasuk ini sebelah ini. Oh wow, wah ini, waduh, ini MVP nih. Aduh, MVP di episode ini karena selain dia bisa apa aja, dia punya prestasi apa aja, saya yang jadi host jadi minder ini sekarang. Nah ini baru satu dari sekian ribu teman-teman di SMP Negeri 28 Surabaya yang terlihat, yang mempunyai kualitas. Ya Bu, saya bilangnya Ya. mempunyai kualitas. Nah, Amin. nanti selain hari ini akan ada beberapa episode ke depan yang membahas seputar kegiatan di SMP Negeri 28 Surabaya dan menampilkan siswa-siswa berprestasi di SMP Negeri 28 Asik. Surabaya. Nah, jadi ini bukan podcast terakhir ya, Ya. tapi ini podcast pembuka untuk podcast-podcast selanjutnya. Asik. Bersama teman-teman SMP Negeri 28 Surabaya, begitu. Nah, Akira mau mengucapkan terima kasih sama Bu Alfi dan Sama-sama. juga Kaila Ya, terima karena kasih sudah hadir kembali, di Kak. Harian Ya. Surya dan Tribun Jatim Network untuk berbincang-bincang seputar program dan pencapaian yang sudah dihasilkan oleh OSIS SMP Negeri 28 Surabaya. Kalau begitu kita pamit dulu Ibu dan Adik. Nanti kita akan berjumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai Dadah. jumpa. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila. Cerdas, berkarakter. Wah. Spendupan Pendupan pasti bisa. Spendupan pasti bisa. Oke. Oke.